Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, sebelumnya kita masuk ke alur cerita film ini, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Wahyu Pratama dari Samarinda, Rom Ronli, Yuda XCC, Bambino Gaming dari Probolinggo, Dap Beton dari Polres Timur, Frizit Paci dari Malaysia, Halimah Putri dari Karawang, Zain Aye dari Banjarmasin, Taufik dari Cilacap, Yohanes dari Timur Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa nanti di next video ya, soalnya Mimin nyebutnya dari urutan yang paling bawah. Hehehe. Pasti nanti Mimin sapa kok, tetap pantangin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Idara Malaya Tito. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Sebuah isu panas yang menjadi trending topik di kota New Delhi, yaitu tentang penggelapan dana negara sebesar 200 triliun yang dilakukan oleh seorang menteri. Karena viralnya berita tersebut, para awak media nasional pun pergi ke kantor menteri untuk meminta penjelasan kepada seorang menteri tersebut, yang mana menteri tersebut bernama Rahul Sharma. Beberapa pertanyaan pun diajukan oleh para wartawan, dan pertanyaan tersebut banyak yang menyudutkan Rahul Sharma. Akan tetapi, Rahul membantah semua tudingan itu dikarenakan belum terbukti kebenarannya. Para awak media juga bertanya-tanya apakah anak Rahul yang bernama Kansa juga terlibat dalam korupsi tersebut. Karena Kansa malah akan pergi berlibur ke luar negeri ketika ayahnya sedang tersandung kasus yang sangat besar. Akan tetapi Rahul menyangkal semua pertanyaan yang dikatakan para wartawan. Sementara itu di kediamannya Rahul terlihat si Kansa ini sedang mengemasi pakaiannya. Tak berselang lama Rahul datang dan di saat itu juga ia menegurnya dan meminta Kansa untuk membawa baju seperlunya saja. Walaupun sebenarnya kepergian Kansa ini yaitu untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Dan jika Kansa terlalu berlebihan, maka akan menggiring opini negatif masyarakat terkait kasus yang tengah menimpa ayah tercintanya ini. Singkat cerita, hari itu Kansa pun pergi ke Barcelona. Dan setibanya di sana, si Kansa ini langsung menyewa sebuah perumahan elit untuk ia jadikan tempat tinggalnya. Saat sedang beres-beres, Kansa ini gak sengaja menemukan sebuah kotak yang sepertinya kotak itu adalah peninggalan seorang penyewa sebelumnya. Dan saat dibuka ternyata isinya hanyalah sebuah dalaman wanita. Tak hanya itu, Kansa juga menemukan sebuah buka diari. Dan di dalam buku diari tersebut ada sebuah nama yang bernama Kumali. Karena penasaran, si Kansa ini mulai membaca buku diary tersebut. Yang mana ternyata buku diary tersebut menceritakan sebuah kisah hidup si Kumali. Saat itu Kumali melanjutkan pendidikannya di Barcelona dan masuk ke jurusan musik. Kumali tinggal di rumah yang ditempati Kansa saat ini. Dan ternyata si Kumali ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kumali sangat ingin menjadi seorang seniman musik karena hal tersebut juga Kumali ingin mempunyai minat yang tinggi terhadap seni musik. Orang tua Kumali pun sangat mendukung Kumali pada saat itu. Keesokan harinya Kumali pun pergi ke kampus. Akan tetapi saat di tengah perjalanan menuju kampusnya, ia malah bertemu dengan seorang pria yang sedang mengejar para pencopet. Dan pada saat itu juga pria itu spontan mengambil biola milik Kumali dan memukul copet tersebut dengan biola milik Kumali, hingga membuat biola Kumali hancur berkeping-keping. Melihat hal tersebut, Kumali hanya bisa terdiam. Ia merasa sedih ketika melihat biola pemberian orang tuanya hancur. Diketahui pria tersebut bernama Sanju. Kansa yang membaca diari tersebut sangat merasa kesal karena menurutnya semua laki-laki yang ada di dunia ini sama saja. Besoknya saat Kansa sedang berjalan-jalan menikmati suasana kota, ia lalu terbayang dengan wajah Sanju yang membuat dirinya kesal. Akan tetapi saat di tengah jalan, ia melihat seorang pria yang sedang bermain musik di jalanan. Kansa heran karena wajah pria itu sangat mirip dengan Sanju. Dan ternyata memang benar itu si Sanju. Saat itu Kansa memperhatikan Sanju dengan tatapan jijiknya. Sementara itu Sanju yang melihat Kansa dibuat terpana karena kecantikan Kansa. Saat itu juga mereka pun saling bertatapan. Dan saat itu juga Sanju memperkenalkan dirinya pada Kansa.
Mengetahui hal tersebut tentu sangat membuat Kanza semakin kesal pada Sanju. Akan tetapi saat itu Kanza penasaran dengan apa yang selanjutnya terjadi dengan Komali. Ia kemudian melanjutkan membaca diary milik Komali. Komali dikenal wanita yang sangat cerdas. Hari itu Komali melanjutkan perjalanannya ke kampus. Saat tiba di dalam kelas, di sana terlihat ada seorang profesor spesialis musik. Dan bapak-bapak tersebut bernama Brahma. Dan Tuan Brahma ini ternyata sudah saling mengenal dengan Komali. Tuan Brahma yang tahu kalau Komali jago bermain biola, ia pun kemudian memerintahkan Komali untuk memainkan biolanya. Seketika wajah Komali kembali murung. Komali kemudian bercerita pada Tuan Brahma bahwa biolanya dirusak oleh seseorang. Tuan Brahma pun menanyakan siapa orang tersebut. Komali pun menjelaskan semua ciri-ciri dari pria tersebut. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari Komali, seketika Profesor Brahma pun langsung mengetahui siapa orang yang telah merusak biola milik Komali. Tuan Brahma berkata bahwa pria tersebut adalah Sanju. Hal tersebut Tuan Brahma ketahui karena merupakan seorang musisi jalanan yang suka buat masalah. Dan yang Tuan Brahma tahu, si Sanju sangat tidak menyukai permainan biola. Tuan Brahma kemudian meminta Komali untuk menemui Sanju dan memintanya untuk mengganti biola yang telah Sanju rusak. Setelah mendengar perkataan Tuan Brahma, siang itu juga Komali pergi mencari Sanju hingga pada akhirnya Komali pun berhasil menemukan Sanju. Namun di saat akan minta ganti rugi, ternyata si Sanju ini langsung meminta maaf dan memberitahu Komali tentang alasan yang sebenarnya kenapa saat itu ia langsung pergi. Dan setelah mendengar semua penjelasan Sanju, ternyata Sanju tidak seburuk yang dibayangkan oleh Komali. Sanju juga berkata bahwa siap mengganti biola Komali dengan yang baru. Saat itu mereka pun berkenalan. Akan tetapi saat Komali berkata bahwa ia mengetahui Sanju dari guru musiknya yang bernama Tuan Brahma. Mendengar nama Tuan Brahma, seketika Sanju ini berubah pikiran karena si Sanju ini sangat tidak menyukai Tuan Brahma. Karena Tuan Brahma pernah menghina dirinya dan musisi jalanan yang ada di sini pada saat itu. Saat itu Sanju berkata bahwa jika ia akan menggantikan biola milik Komali dengan syarat Komali harus berteriak sekuat mungkin sambil berkata bahwa Brahma adalah sampah dan tak pantas jadi guru musik. Akan tetapi Komali tak mau melakukan hal tersebut. Kanza yang membaca diari milik Komali ini tertawa. Saat itu Kanza melihat Sanju yang sedang melakukan konser di sebuah kafe. Saat itu juga si Kanza ini memanggil Santu dan mereka pun memulai obrolannya. Dengan gayanya yang so akrab, si Kanza ini berkata bahwa ia banyak mengetahui hal tentang Sanju. Ia juga tahu kalau Sanju punya sebuah band dan sangat menyukai musik. Sanju terkejut dari mana Kanza tahu tentang hal tersebut. Namun saat itu Kanza berkata bahwa ya saya tahulah karena saya kuliah jurusan psikologi sehingga saya bisa mengetahui apa yang orang lain tidak diketahui. Padahal sebenarnya ia mengetahui itu dari buku diary Komali. Kemudian Kanza melanjutkan membaca buku diary milik Komali. Saat itu Tuan Brahma mendatangi ke kediaman Sanju karena Sanju tak kunjung tidak mengganti biola milik Komali yang telah ia hancurkan sebelumnya. Dengan nada penuh emosi, Tuan Brahma ini terus mengoceh-ngoceh pada Sanju. Hanya itu Tuan Brahma juga mengatakan kalau Sanju ini sebenarnya tak ada apa-apanya jika dibandingkan dirinya. Mendengar hal tersebut seketika membuat Sanju kesal dong. Bahkan si Sanju ini balik merendahkan Tuan Brahma pada saat itu. Sanju yang tidak terima dengan perkataan Brahma, saat itu juga si Sanju ini menantang Tuan Brahma untuk beradu musik dengan dirinya. Sanju berkata bahwa jika dirinya menang maka Tuan Brahma harus berlutut di depannya. Dan jika dia kalah maka dia bersedia mengganti biola milik Komali. Saat itu juga Tuan Brahma langsung menunjukkan keahlian bermusiknya dengan bernyanyi. Seketika membuat semua orang terpana dengan keahlian yang Tuan Brahma miliki. Sanju and the gang sangat kagum dengan keahlian Tuan Brahma. Tuan Brahma yang Sanju anggap cupu ternyata dia adalah suhu. Saat itu juga Sanju pun langsung bertekuk lutut di hadapan Tuan Brahma. Ia meminta maaf kepada Tuan Brahma. Sanju mengakui kekalahannya. Ia juga mengakui kalau Tuan Brahma sangatlah hebat. Karena kalah, Sanju pun akhirnya mengganti biola milik Komali. Sambil sesekali ia menggoda Komali dan memuji kecantikan Komali pada saat itu. Sanju kemudian meminta nomor telepon dan alamat Komali. Keesokan harinya saat di dalam kelas, Komali selalu terbayang-bayang dengan wajah Sanju yang membuat Komali tidak fokus hingga ia dimarahi oleh Tuan Brahma. Karena Komali malah ngelamun gak jelas.
Singkat cerita, sore harinya Sanju pergi menemui Komali dan mengajak Komali untuk berjalan-jalan. Akan tetapi, saat di tengah perjalanan malah terjadi sebuah perdebatan antara Komali dengan Sanju karena perbedaan pendapat. Sanju yang kesal dengan Komali, ia malah menurunkan Komali tepat di tengah jalan dalam perjalanan. Karena menurutnya Komali terlalu berisik. Saat Sanju akan pergi meninggalkan Komali, si Komali ini berkata bahwa Sanju pasti tak akan tega meninggalkannya sendirian di sini. Dan Komali yakin jika Sanju pasti akan kembali mencarinya. Sanju kemudian pergi meninggalkan Komali. Saat Komali akan mengambil video pemandangan tepi pantai, tanpa ia sadari ia telah merekam sebuah adegan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bos mafia bernama Ali. Sementara itu Sanju yang merasa tak enak hati, ia pun memutuskan untuk kembali dan menjemput Komali. Beruntung Sanju datang di waktu yang tepat dan segera membawa Komali pergi dari tempat tersebut. Sementara itu anak buah Ali terus berusaha mengejar dan menembak Komali. Akan tetapi tembakan itu meleset. Kemudian Sanju membawa Komali ke sebuah hutan bambu yang tersembunyi. Awalnya sempat menolak karena Komali takut diperkaos oleh Sanju, apalagi kan tempatnya sangat sepi. Namun pada akhirnya Komali pun menyetujuinya. Setelah Sanju meyakinkan Komali kalau gak akan macem-macem sama Komali, kemudian si Sanju mulai berkata bahwa selama ini ia sudah banyak bertemu dengan banyak gadis, akan tetapi tak ada satupun yang Sanju sukai. Ah, yang benar saja, ungkap Komali. Dan saat itu juga Sanju ini berkata bahwa ia sangat menyukai Komali karena Komali memiliki banyak kesamaan dengan dirinya, yaitu hobi bermain musik. Tak hanya itu, Sanju juga terus mengombal pada Komali dan berkata bahwa Komali adalah gadis yang cantik dan juga baik hati. Bahkan Sanju juga sudah jatuh cinta saat pertama kali melihat Komali, dan sejak saat itulah mereka berdua pun akhirnya menjadi pasangan sang kekasih. Malam harinya Sanju menelpon Komali, akan tetapi saat itu Komali dibuat terkejut karena ternyata si Sanju ini sudah berada di depan rumahnya dan membongkar kunci pintu rumah Komali. Malam itu Sanju menghampiri Komali dan Sanju mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Komali karena hanya mereka berdua di rumah itu. Mereka pun akhirnya ciuman. Sementara itu Karza yang membaca diary itu sangat kesal karena ternyata si Sanju ini adalah pria yang buruk. Keesokan harinya terlihat Sanju yang sedang berjalan terburu-buru sambil menggunakan jaket tertutup. Dan ternyata si Sanju ini sedang mengejar seorang pria yang diduga adalah anak buah Ali. Sanju berusaha untuk mengejar pria tersebut dan ia berusaha untuk menyerang pria tersebut. Sanju tak peduli dengan suasana sekitar yang mana hari itu sedang banyak orang. Ia tetap menghajar pria tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pria tersebut, secara tak sengaja si Sanju bertemu dengan Kanza yang sedang menunggu taksi. Saat itu Kanza langsung menyeletuk kalau Sanju adalah pria mesum. Akan tetapi Sanju tak memperdulikannya. Bahkan Sanju menanggapi santai tudingan tersebut. Bukannya marah, justru si Sanju malah menawarkan tumpangan kepada Kanza. Kanza yang tak sabar ingin melanjutkan membaca buku diary milik Komali. Ia pun tak ada pilihan lain sehingga ia pun terpaksa menerima tawaran Sanju. Dan setelah sampai di rumah, si Kanza ini kembali melanjutkan membaca diary Komali. Di mana saat Komali sedang berada di tepi pantai, ia dihampiri oleh para anak buah Ali. Para mafia itu berusaha untuk menculik Komali. Akan tetapi pada saat itu Sanju datang di waktu yang tepat. Karena hal tersebut, Sanju pun berhasil mengagalkan penculikan tersebut. Dengan penuh amarah, Sanju pun langsung menghajar para mafia itu dengan sangat brutal. Hingga pada akhirnya Sanju berhasil mengalahkan para mafia itu hingga mereka semua keok. Sanju kemudian menanyakan alasan kenapa mereka berusaha menculiknya. Akan tetapi saat itu Komali tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru segera memeluk Sanju. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, hari itu terlihat kedua orang tua Sanju mendatangi kediaman orang tua Komali. Saat itu mereka berdua melakukan sebuah video call bersama, Komali dan Sanju. Sanju menjelaskan kedekatan Komali dengan dirinya dan mereka meminta izin agar orang tuanya mau merestui hubungan mereka berdua. Saat itu kedua orang tua Sanju dan Komali mengetahui hubungan anaknya pun setuju dengan mereka dan akan segera menikahkan Komali dan Sanju. Meski awalnya ayah Komali sempat tak setuju jika Komali harus menikah dengan Sanju yang hanya seorang musisi jalanan. Tetapi setelah mengetahui kalau Sanju ini adalah orang kaya, ayah Komali akhirnya mau merestui hubungan mereka. Sementara itu Kanza dibuat penasaran karena ternyata di halaman berikutnya itu kosong. Kanza yang penasaran pun pergi menemui Sanju. Saat itu Sanju sedang duduk termenung seorang diri. Kanza kemudian menanyakan secara langsung tentang bagaimana akhir dari kisah percintaan Sanju.
Sanju kemudian bercerita tentang apa yang menimpa kekasihnya Komali, di mana pada saat itu Komali sedang berjalan-jalan menikmati indahnya kota. Namun tiba-tiba ia diculik oleh para anak buah Ali yang bernama Sawat. Saat itu Sawat langsung merampas kamera milik Komali. Si Sawat ini bertanya di mana video yang saat itu Komali rekam. Namun saat itu Komali sempat mengelaknya. Komali juga mengatakan bahwa ia tidak memberitahu siapapun tentang video itu. Tetapi Sawat tidak percaya begitu saja. Tanpa basa-basi ia pun langsung memukuli Komali. Sementara itu Sanju yang baru saja tiba di tempat tersebut, ia melihat Komali sedang diculik oleh para mafia. Saat itu juga Sanju segera menyusul Komali dan ia melacak ponsel milik Komali. Setelah mengetahui di mana posisi Komali, Sanju pun segera bergegas menyusul kekasihnya. Dan setibanya Sanju di lokasi penyekapan Komali, ia berusaha untuk menyelamatkan Komali. Tetapi tak semudah yang Sanju bayangkan. Saat itu dengan mata kepalanya sendiri, Sanju melihat Komali yang sedang disiksa dan ditusuk tepat di bagian di perutnya. Melihat hal tersebut seketika membuat emosi Sanju memuncak. Dengan penuh amarah, Sanju ini bangkit dan menghajar semua mafia itu dengan sangat brutal. Bahkan ia tak segan membunuh para mafia tersebut, layaknya malaikat pencabut nyawa. Ia membuat mereka semua tewas, termasuk Sawat yang juga dihabisi oleh Sanju. Sanju sangat terpukul atas kematian Komali. Ia tak sempat menyelamatkan Komali yang sudah kehilangan banyak darah. Dan itulah akhir dari kisah cinta Sanju dengan Komali. Dan setelah kejadian itu, Sanju pun memutuskan untuk keluar dari bandnya. Mendengar hal tersebut, Kanza merasa sangat kasihan dengan Sanju. Keesokan harinya, Kanza yang tak tega dengan Sanju, ia kemudian memiliki sebuah ide, di mana ia akan menghidupkan kembali grup musik yang sempat bubar. Saat itu Kanza kemudian menemui semua teman-teman Sanju dan mengajak mereka untuk menghidupkan kembali band musik mereka. Namun akhirnya Kanza pun berhasil menyatukan kembali mereka semua. Dan kini Sanju pun dapat bermain musik kembali dengan semua teman-temannya. Singkat cerita, pada suatu hari saat Kanza baru saja selesai dari perkuliahannya, ia diganggu oleh beberapa preman. Beruntung Sanju datang di waktu yang tepat. Dan ia pun menolong Kanza. Melihat keberanian Sanju, Kanza dibuat semakin jatuh cinta pada Sanju. Dan pada saat itu juga ia menyatakan cintanya langsung kepada Sanju. Hal tersebut seketika membuat para preman itu memilih pergi. Sementara itu Sanju tak berlalu menanggapi Kanza. Ia sama sekali tidak merespon pernyataan cinta Kanza. Sanju menegaskan bahwa hatinya hanya untuk Komali dan tak akan ada yang bisa menggantikannya. Mendengar hal tersebut, Kanza tak putus asa. Ia terus berusaha untuk menaklukkan hati Sanju. Keesokan harinya Sanju pergi ke sebuah rumah sakit. Dan ternyata si Sawat ini belum mati guys. Ternyata ia berhasil diselamatkan dan kini sedang koma di rumah sakit. Saat itu Sanju berusaha untuk menculik Sawat. Namun aksinya justru diketahui oleh para anak buah Ali yang bertugas menjaga Sawat. Karena hal tersebut Sanju pun gagal membawa Sawat kabur dari rumah tersebut. Malam harinya Kanza ini sengaja membawa Sanju dan teman-temannya minum di sebuah klub. Hal itu Kanza lakukan supaya Sanju mabuk dan jika Sanju mabuk, maka ia akan melihat Kanza seolah-olah melihat Komali. Akan tetapi dugaan Kanza ternyata salah karena Sanju tetap dengan pendiriannya dan berkata bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Komali. Malam itu Sanju yang mabuk, ia pun pulang bersama Kanza. Malam itu Kanza sengaja membawa Sanju pulang ke rumahnya. Meski dalam keadaan mabuk berat, si Sanju ini masih teringat dengan Komali. Bahkan ia mengelindur sampai menyebut nama Komali. Hal tersebut tentu membuat Kanza kesal. Keesokan harinya Kanza sengaja membuat sebuah sandiwara untuk menjebak Sanju, di mana pagi itu ia berakting seolah-olah Sanju telah memperkaosnya. Saat Sanju mabuk, akan tetapi Sanju bukanlah pria bodoh. Ia tahu kalau semua itu hanyalah sebuah sandiwara. Ia kemudian pergi meninggalkan Kanza. Hari itu Kanza menelpon ayahnya dan menceritakan semua tentang Sanju. Ia juga meminta restu dari sang ayah agar bisa menjalin hubungan dengan Sanju. Mendengar hal tersebut ayahnya setuju-setuju aja. Akan tetapi berbeda dengan sang ibu. Justru ia malah gak setuju dan menolak keras hubungan Kanza. Karena ibunya sudah menjodohkannya dengan orang lain. Kanza mencoba meyakinkan sang ibu. Namun ketika Kanza sibuk berbicara dengan emaknya, seketika ia terkejut ketika melihat seorang wanita yang mana wanita itu mirip sekali dengan Komali. Saat itu juga Kanza turun dari mobil dan segera mengejar wanita tersebut. Namun Kanza kehilangan jejaknya. Ia kemudian pergi menemui Sanju. Kanza pun memberitahu Sanju kalau Komali masih hidup. Akan tetapi saat itu Sanju menyangkalnya. Dan ia berkata bahwa kalau Kanza lagi mabok. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba beberapa orang pria datang mengejar Sanju. Seketika Sanju menyandra Kanza sambil menodongkan pisau tepat ke lehernya.
Dan saat itu juga terungkap sebuah fakta yang mengejutkan dengan nada yang penuh emosi. Sanju menjelaskan kepada Kanza, Sanju tahu kalau orang-orang yang menyerang mereka saat ini adalah anak buah calon suami yang bernama Ali. Tak hanya itu, Sanju juga membongkar fakta yang sebenarnya di hadapan Kanza, bahwa semua ini adalah rencana Sanju. Sanju sengaja meletakkan diary milik Komali di dalam kamar Kanza. Hal itu sengaja Sanju lakukan supaya Kanza membaca buku tersebut. Sanju juga tahu setelah Kanza membaca buku tersebut akan membuat Kanza simpati dan jatuh hati kepada Sanju. Semua itu sengaja Sanju lakukan agar Kanza tergila-gila kepadanya. Dan semua itu Sanju lakukan semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada Ali bahwa ia bukanlah pria pengecut. Sanju dapat dengan mudah merebut hati calon istrinya. Mendengar hal itu seketika membuat Kanza terkejut dong. Dan sebenarnya selama ini Sanju telah berbohong kepada Kanza. Sanju berkata bahwa sebenarnya Komali tidak tewas ketika dia ditikam oleh Sawat. Ia segera membawa Komali yang sekarat ke rumah sakit. Saat orang tua Komali dan Sanju menjenguknya, mereka di rumah sakit. Mereka pun melihat video pembunuhan yang saat itu direkam oleh Komali. Melihat hal tersebut membuat mereka semua terkejut. Saat itu juga ayah Sanju ini segera menelpon Menteri Sarma. Karena ayah Sanju tahu kalau Ali adalah calon menantu Sarma. Saat itu ayah Sanju mengancam Sarma tindakan yang dilakukan oleh Ali. Setelah mendapatkan telepon dari ayah Sanju, Menteri Sarma pun langsung menelpon Ali. Dengan nada kesal, ia pun memarahi Ali atas tindakannya. Tak berselang lama, Ali dan para anak buahnya datang ke rumah sakit tanpa basa-basi. Ali dan anak buahnya ini langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Mereka menusuk semua orang yang ada di sana secara membabi buta, termasuk Sanju. Karena kejadian itu, kedua orang tua Sanju dan juga Komali harus meregang nyawa. Setelah membantai semua orang, si Ali pun mengambil video rekaman bukti pembunuhan yang direkam oleh Komali. Akan tetapi, dari kejadian tersebut Sanju berhasil selamat. Dan sejak saat itulah Sanju ini sangat benci kepada Ali. Ia menyimpan dendam yang sangat dalam pada Ali. Dan ia bersumpah akan menghabisi semua orang yang berhubungan dengannya. Sanju juga berkata bahwa isi dari buku diary Komali adalah benar adanya. Setelah Sanju mengungkapkan semuanya kepada Kanza, tiba-tiba Komali juga datang dan saat itu juga ia sangat merasa bersalah. Ia berjanji akan membantu Sanju untuk membalaskan dendamnya kepada Ali. Keesokan harinya mereka pun pergi ke rumah sakit tempat Sawat dirawat. Saat itu Kanza membantu Sanju masuk. Karena hal itu akhirnya Sanju pun dapat masuk dengan mudah. Terlihat Sawat yang masih koma dan tak sadarkan diri. Namun Sanju melihat yang janggal dengan Sawat. Saat itu juga Sanju ini langsung membakar tangan Sawat. Seketika membuat Sawat terbangun. Setelah sadar Sanju pun langsung menghajar Sawat dan ia menyandra Sawat sebagai umpan agar Ali mau keluar dari persembunyiannya. Saat itu Sanju membuat sebuah rencana untuk menjebak Ali, di mana pada saat itu Sanju meminta tebusan kepada Ali jika Ali ingin Sawat selamat. Ali pun menyetujui hal tersebut. Sanju kemudian menyuruh Komali untuk mengambil uang yang disebutkan oleh Ali. Dan ternyata uang itu adalah uang yang digelapkan oleh Menteri Sarma. Saat di tengah perjalanan, si Ali ini dibuat tak berkutik karena tubuh Komali dipenuhi dengan bom. Jika Ali macam-macam, sekali saja maka nyawanya akan hilang. Singkat cerita, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk mencari lokasi di mana uang itu disembunyikan. Tanpa mereka sadari, ternyata Sanju sudah ada di tempat tersebut. Dan saat itu juga ia langsung menyerang semua anak buah Ali. Sanju menghajar semua anak buah Ali dengan sangat brutal. Satu persatu dari mereka, Sanju hajar hingga keok. Hingga pada akhirnya Sanju berhasil mengalahkan mereka semua. Saat itu Sanju berhadapan langsung dengan si Ali. Saat melihat wajah si Ali, seketika Sanju teringat kejadian saat Ali menghabisi keluarganya. Dengan penuh emosi, Sanju pun menendang tubuh Sawat dengan sangat keras. Dan di saat yang bersamaan, para pembunuh bayaran yang disewa oleh Ali datang untuk menghabisi Sanju. Akan tetapi Sanju bukanlah pria kaleng-kaleng. Meski hanya seorang diri, tak ada yang mampu menghabisi Sanju. Hingga pada akhirnya, Sanju pun berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu Ali dan Sawat sibuk melarikan diri. Akan tetapi, saat itu Komali sedang menembak Sawat yang membuat Sawat tewas. Hingga akhirnya hanya menyisakan Ali seorang diri. Saat itu Ali pun bertarung melawan Sanju. Pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit. Hingga pada akhirnya, Sanju pun dapat menghabisi Ali dengan menendang ke jurang dan meledakannya menggunakan sebuah granat yang membuat Ali auto tewas. Akhirnya, Sanju dan Komali berhasil mengalahkan Ali dan berhasil membalaskan dendamnya selama ini kepada Ali. Sementara itu, di India memberitakan bahwa Menteri Sarma terbukti menggelapkan uang negara dan dijebloskan ke dalam penjara. Sanju kemudian pergi menemui Kanza dan mengungkapkan permintaan maafnya.
karena telah melibatkan Kanza dalam rencana ini. Meski demikian, Kanza ini tak dapat membohongi perasaannya bahwa ia benar-benar sudah jatuh cinta pada Sanju. Dan ia akan berusaha mendapatkan hati Sanju meski Sanju sudah menikah dengan Komali. Dan film pun selesai. Orang kuat bukan berarti ia tak pernah menangis. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan juga godaan. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.